Bab 187. Menginginkan dia atau aku? Wah. Colden menatap kemerahan di sudut matanya dengan tidak nyaman. Apakah wanita ini terbuat dari air? Menghapus air matanya saja bisa jadi seperti ini. Jangan menangis lagi. Suaranya sangat serak, dan matanya hitam dan jernih. Claire mengangkat kepalanya dari lengannya, menatapnya dengan mata kabur. Mata itu menuduhnya, dan setelah beberapa saat dia berjuang keras, lagi pula, bagaimanapun kamu tidak percaya padaku. Aku tidak memerlukanmu untuk mengantarku ke rumah sakit. Colden tidak bergerak, tetapi menatapnya dengan dingin. Dia berjuang lagi, tetapi Colden langsung menggenggam pergelangan tangannya kali ini. Aku percaya. Claire terkejut, menatapnya dengan heran. Kamu? Apa yang kamu katakan? Aku mempercayainya. Apakah masih belum cukup? Matanya yang tercengang membuatnya merasa kesal, dan dia berbisik, lalu mengikat pinggangnya dan mencubit dengan erat. Aku bilang aku percaya, apakah kamu tidak mendengarnya? Claire tidak menjawab, karena dia tidak menyangka bahwa Colden mempercayainya. Setelah beberapa saat, Claire menunduk, jelas masih merasa sedih. Colden berkata dengan mata muram, apakah sekarang sudah bisa pergi ke rumah sakit dengan patuh? Arthur, jalan. Arthur mengangguk dan menjalankan mobil. Setelah mobil melaju sebentar, Colden melihat bahwa dia masih sangat tertekan, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin pergi ke rumah sakit, maka aku dapat membantumu menyelesaikannya dengan cara lain. Pada awalnya, Claire tidak mendengar dengan jelas, tetapi kemudian ia tiba-tiba bereaksi, mengangkat matanya dan menatapnya dengan kaget. Apa yang kamu katakan? Colden memegang dagunya dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, suasana maskulinnya yang dingin menutupi dirinya. Alasan yang tepat, bukan? Aku tidak menginginkannya. Claire menolaknya bahkan tanpa memikirkannya. Colden tiba-tiba menyipitkan matanya dengan berbahaya. Apakah kamu berani menolakku? Tidak menyukaiku. Dia meremas dagunya dengan tangannya yang besar, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengisap bibirnya dengan keras, lalu mundur beberapa menit, dan terengah-engah di dahinya. Atau apakah kamu ingin Davin memberimu obat lagi? Mendengar nama Davin, mata Claire sedikit menyusut dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Reaksinya agak sengit, dan mengejutkan Colden. Mengapa kamu begitu bersemangat? Tetapi ketika dia mendengarnya berkata tidak, hati Colden masih sedikit bersemangat, dan bibirnya yang tipis mengikuti perlahan. Jika kamu tidak menginginkannya, apakah kamu menginginkanku? Tidak menginginkannya, apakah kamu menginginkanku? Claire tercengang oleh kata-kata ini. Sebelum dia bisa bereaksi, lengan panjang Colden tiba-tiba melingkari lehernya dan dengan angkuh melingkari dia dalam pelukannya. Jawab pertanyaannya. Tiba-tiba, Claire tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak menyangka Colden akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Colden. Jelas-jelas sebelumnya mereka perang dingin dengan begitu hebat, dia jelas membenci dirinya, tetapi dia sepertinya suka menggodanya setiap saat, dan dia sangat bersemangat. Sama seperti sekarang, mata hitamnya bersinar dengan cahaya hijau, seperti cahaya binatang buas yang melihat mangsanya, dengan kepastian bahwa dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Tanpa sadar, Claire menelan ludah. Dia pasti tidak akan menjawab pertanyaan seperti ini. Tidak peduli siapa, bahkan jika dia benar-benar menyukai Colden di dalam hatinya, dan dia sangat menginginkannya. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Selain itu, siapa yang tahu apa konsekuensinya setelah dia mengatakannya? Ketika saatnya tiba, Colden akan berkata bahwa dia ceroboh. Pergi ke rumah sakit. Akhirnya, dia berkata. Bibir tipis Colden mengerucut tidak senang. Sekarang kamu tahu untuk melarikan diri. Kamu harus menjawab pertanyaan tadi sekarang sebelum pergi ke rumah sakit. Claire merasa sangat tidak nyaman, dan dia juga bersandar begitu dekat. Jika dia tidak terlalu kuat dalam pengobatan Tiongkok sebelumnya,
dia akan ditanam lebih awal kali ini, dan tidak akan ada kekuatan untuk berbicara dengannya. Dia memalingkan wajahnya, aku tidak ingin memilih. Tidak mau memilih. Colden menatapnya dengan tatapan berbahaya, kamu masih berpikir untuk memilih. Aku adalah suamimu. Dia menutupnya erat-erat, bibirnya yang tipis meraihnya dengan keras, dan ciumannya datang dengan ganas dan ganas. Claire menjerit kesakitan. Kesadaran yang masih kuat barusan benar-benar hancur oleh ciumannya. Dia mencoba mendorongnya, tetapi pelukan Colden terlalu kuat, sekuat gunung, dia tidak bisa mendorongnya sama sekali. Mulutnya dipenuhi dengan napasnya, dan bahkan tubuh mereka berdua saling berdekatan erat dan mulus, dan kesejukan tubuh Colden bisa dirasakan melalui pakaian Claire. Dia berpikir, mungkin tubuhnya terlalu panas. Oleh karena itu, baru merasa bahwa pelukan Colden sangat nyaman. Pasti begitu. Dengan tercengang, Claire tiba-tiba menyadari bahwa jas itu telah dilepas dengan kuat, dan kemudian jendela mobil diturunkan. Angin malam yang dingin mengalir dari jendela, meniup gaun merah tipis di tubuhnya. Jas yang direbut darinya dibuang oleh Colden tanpa ragu-ragu dan mendarat di jalan utama. Adegan ini membuat Claire tercengang, dan kemudian Colden mencubit dagunya tanpa bereaksi, memaksanya untuk bertemu dengan pandangannya. Mata Colden dalam dan gelap, seperti awan gelap yang menutupi bagian atas kota. Malam ini, gaun merahnya seperti api. Menusuk matanya sejak dia muncul di panggung, dan kemudian tubuhnya dipeluk dalam setelan Davin. Pada saat itu Colden bahkan memiliki rasa untuk membunuh. Tapi kemudian wanita itu benar-benar meninggalkan Davin dan berjalan ke arahnya. Jadi Colden tidak tahan lagi. Gaun merah di tubuhnya sendiri sangat seksi, ditambah ditarik, bahunya sudah setengah terbuka saat ini, dan itu menjulang. Colden tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggigit bahunya yang seputih salju, tidak kuat, tetapi menyakitkan. Claire berkata, apa yang kamu lakukan? Biarkan kamu memiliki ingatan yang panjang. Suara rendah Davin sedikit samar, kamu tidak akan diizinkan mengenakan pakaian semacam ini di depan pria lain di masa depan, dan kamu tidak diizinkan memakai pakaian pria lain. Apakah kamu mendengar itu? Claire tidak berbicara, dan tanpa sadar menjulurkan tangannya di leher Colden, menyandarkan tubuh mungilnya padanya, menggosoknya, sepertinya sangat menyukai suhu tubuhnya. Colden berhenti sejenak dan berulang kali bertanya, apa kamu dengar? Claire merasa tidak nyaman, dan hanya bisa menangis, memeluk lehernya dan kemudian mengangkat kepalanya, menggigit apelnya dengan bibirnya yang lembut dan berapi-api. Tindakan ini segera membuat seluruh tubuh Colden tegang, dengan urat biru bergelombang di dahinya, dia mengikat tangan Claire, dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu sebentar, jawab pertanyaanku dulu, kalau tidak. Tidak peduli kamu. Mendengar bahwa dia mungkin tidak peduli dengan dirinya sendiri, Claire juga sangat lelah, dan berkata langsung, kalau begitu tinggalkan aku sendiri, tinggalkan aku di sisi jalan, dan biarkan aku mengurus diriku sendiri. Colden mengerutkan kening. Mendengarkan ini, kenapa ada rasa genit? Colden tidak bisa marah padanya, menatapnya, suaranya sedikit melunak. Apakah kamu benar-benar ingin berjuang sendiri? Claire menatapnya dengan tatapan kosong dan mengangguk dengan menyedihkan. Sorot matanya sepertinya mengatakan bahwa dia sudah terlalu tidak nyaman, jadi cepatlah dan bantu dia. Colden sangat menahan keinginannya untuk diprovokasi. Kamu harus bertanya padaku apakah aku setuju. Bersambung.